para pemirsa, khususnya para pelaku ekonomi, Bu Sri Mulyani kali ini menjelaskan secara sangat simpel, ya, praktikal, ya, tentang hutang. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban pada teman-teman semua. Ya, tidak perlu terlalu khawatir karena sebentar lagi hutangnya turun secara persentase debt to GDP karena kita mendapatkan income yang lebih, khususnya karena peningkatan harga daripada komoditas. Bu, terkait dengan harga komoditas. Ini harga naik semua, ya, bahkan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah kita, ya, itu kan menghasilkan keuntungan di satu sisi. Ya, Ibu dapat pajak lebih karena perusahaan-perusahaan khususnya di sumber daya alam dapat untung luar biasa. Betul. Ibu dapat pajak lebih, dapat PNBP lebih, ya, semua segala macam sehingga tadi, ya, dua bulan sudah surplus 30%. Ya, alhamdulillah. 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 Tapi di lain sisi, Ibu kan juga memahami kenaikan daripada harga komoditas pasti memacu kenaikan daripada end consumer product. Ya, kita tahu minyak goreng baru ini, ya, ribut nggak selesai-selesai, ya. Lalu kita tahu juga tahu, tempe, ya, soal kedelai, ya, kita tahu nggak tahu ini soal BBM, ya, soal batu bara, soal banyak semua, ya. Saya kebetulan kan di industri retail, kemarin dapat laporan Ibu daging sudah mulai shorted karena harga naik. Ayam itu harganya naik luar biasa, bukan karena, tapi petaninya nangis. Kenapa? Karena pangannya yang naik luar biasa. Nah, ini kan menjadi satu permasalahan. Di satu sisi kita mendapatkan benefit, di sisi lain kita jadi punya masalah. Nah, di sini kan pemerintah faktor tadi, ya, APBN bukan cuma instrumen fiskal, tapi juga instrumen keadilan. Nah, tentu kan akan mulai masuk kepada subsidi-subsidi. Pasti BBM subsidinya melebihi, listrik melebihi, ya, yang lain-lain semua segala macam. Nah, bagaimana Menteri Keuangan itu melihat ini dan strateginya untuk mengatasi, ya, ini kan termasuk bantalan juga. Bantalan, betul. Ya, nah, betul. gimana Ibu melihat ini? Iya, Pak CT udah pernah jadi Menko juga, jadi tahu betul ya pilihan-pilihan kebijakannya itu. Pertama, kalau pemerintah punya resource itu bagus, dalam artian ya kita gunakan untuk apa. Memang fenomena hari ini luar biasa, extremely luar biasa dalam hal ini. Karena kenaikan-kenaikan tadi harga komoditas, pertama dipacu karena pemulihan ekonomi tadi, supply disruption udah naik, ditambah sekarang dengan perang di Ukraine yang menyebabkan komoditas mengalami spillover kenaikan yang sangat ekstrim. Seperti batu bara bahkan pernah mencapai 400 ya dalam hal ini. Dan CPO kita naik, nikel naik, oil dan gas naik semuanya. Kedelai naiknya juga karena ada faktor climate change. Di Brazil terjadi gagal panen karena adanya musim kering yang terlalu lama. Jadi ini kayak semacam perfect storm. Kalau melakukan badai ketemu semuanya nih. Semua. Ya, ada masalah geopolitik, security, kemudian muncul ke komoditas. Dan pada saat ekonomi baru tertatih-tatih mau pulih dari pandemi, belum kuat banget. Dalam situasi banyak negara fiskal space-nya udah mentok. Tadi ada yang utangnya sudah di 100% dari GDP. Jadi banyak negara sekarang dihadapkan pada fenomena apa yang bisa digunakan. Untuk Indonesia tentu kita akan mengatakan market shock ini kalau komoditas untuk oil dan gas dan listrik itu adalah administered price. Pilihannya adalah kalau kita shock dari kenaikan bahan bakunya ini di pass over ke masyarakat, diteruskan ke rakyat, naiknya tinggi langsung jeblok semuanya konsumsinya. Maka sampai hari ini listrik nggak naik. Mungkin kita melakukan beberapa langkah seperti PLN, melakukan mereka yang tidak masuk di 450 harus masuk ke 900, yang 900 VA harus naik ke atas. Itu lebih mencerminkan keadilan, bukan karena shock tadi. Kemudian juga fuel price. BBM kita nggak naik, Pertamax sih sudah terkena karena dia memang seharusnya tidak. Dan itu adalah kelompok masyarakat kaya yang mengkonsumsi. Tapi Pertalite belum diubah, premium udah hilang sekarang ya. Nah ini yang menyebabkan nanti
kita tahu bahwa akan membayar kompensasi ke Pertamina karena mereka nggak naik. Jadi APBN sekarang ngitung berapa penerimaan nambah dari komoditas, berapa belanja akan ditagihkan ke kita kalau ini belum di pass over. Dan nanti struktur APBN-nya tetap akan sehat nggak? Kalau makanan itu lebih rumit lagi. Iya. Karena kalau mensubsidi melalui komoditas, seperti tadi harga listrik, harga minyak, itu kan suppliernya cuma monopoli, Iya, cuma satu yaitu lah, PLN dan sama Pertamina. Kalau yang ini produsennya banyak sekali. Dan kemudian distribusinya juga terpencar di lebih dari 30.000 market. Jadi yang untuk ini pendekatannya adalah bagaimana sekarang kita menaikkan bantalan sosial kepada kelompok penerima. Mungkin tidak semuanya terlindungi, tapi itu yang akan dilakukan supaya masyarakat paling tidak daya belinya masih bisa diberikan persis waktu pandemi, syoknya adalah kehilangan kerjaan. Kalau sekarang mereka mulai mendapatkan pekerjaan, tapi syoknya sekarang dari daya beli. Jadi ini adalah syok yang akan diberikan tambahan dalam bentuk bansos. Kemarin beberapa kali kita sudah rapat untuk pertama bansos dipercepat. Jadi yang 3 bulan dibayar di depan, 3 bulan dibayar di depan. Tentu ini 10 juta, 18,8 juta tidak mengcover seluruh rumah tangga di Indonesia. Kelompok menengah tentu akan mengalami masih tekanan yang cukup berat dalam situasi hal ini. Nah, oleh karena itu memang dalam situasi yang sangat ekstrim seperti sekarang ini, kita harus melihat instrumen itu secara lebih teliti lagi. Kalau kita lihat hitung-hitungan secara agregat sekarang ini kan masih terlalu dini ya Pak Cete ya, masih awal tahun ya, Maret ya. Jadi masih ada 9 bulan ke depan. Namun kita harus sudah mulai membuat antisipasi berapa lama perang ini terjadi yang mempengaruhi komoditas penting dan dampaknya ke dalam ekonomi Indonesia. Kita sudah melihat diagnosanya, apakah itu dampak komoditas masuk ke dalam purchasing production index kita, harganya naik, inflasi dari produser sudah lebih tinggi dari inflasi di konsumen di semua negara sekarang ini. Dan saya selama beberapa minggu terakhir ini bicara dengan menteri-menteri keuangan di Eropa, di Amerika, karena sedang menyiapkan untuk G20 meeting di Washington DC. Dan ini terlihat bahwa mereka mengalami kondisi tekanan yang berat dari inflasi yang luar biasa tinggi karena komoditas ini. Kita harus sekarang mulai ngitung berapa lama ini komoditas naik, dampaknya ke APBN kita seperti apa, dampaknya ke ekonomi melalui jalur apa seperti inflasi, dampaknya ke pasar keuangan karena kalau kemudian kita masih ada defisit tahun ini, financing kita aman nggak? Di sisi lain juga interest rate tadi naik. Jadi kita sekarang benar-benar frontnya itu muter Pak. Iya, semuanya multi-prong. Tidak hanya pandemi tapi juga dari sisi ketegangan yang menyebabkan spillover. Jadi APBN akan tetap hadir di sini. Apakah dalam bentuk bantalan sosial yang ditambah tadi subsidi-subsidi dari komoditas maupun dari sisi intervensi sometimes ke produksi. Seperti kita batubara DMO. Karena kita ingin supaya PLN produksinya untuk listrik yang berasal dari batubara harus secure. Dan ini kemudian kita harus pastikan, jangan sampai nanti tiba-tiba PLN nggak punya pasokan batubara. Ini akan menimbulkan krisis lain lagi dalam hal ini. Maka dibuatlah DMO. Sama seperti CPO kita juga membuat DMO. Untuk menjamin bahwa supply untuk minyak goreng ada di dalam negeri. Dan kita menaikkan pajak ekspornya. Tentu ini akan memberikan pendapatan untuk negara. Tapi ini dikembalikan lagi untuk berbagai intervensi kebijakan tadi. Jadi